Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka talabul ilmu dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ke-10. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yang lahir dan dipertemukan di rodah min riyadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Irahadatil Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nazaruddin Qais. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Ustadz, suaranya mohon maaf. Suaranya nggak ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalal wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT. Ini untuk pertemuan yang sekian kali Allah pertemukan kita kembali dalam rangkaian kajian Qur'ani Jernih. Ini adalah pertemuan yang ke-10 dari rangkaian Qur'ani Jernih di program atau di angkatan yang kelima ini. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang surat Al-Hadid, tentang peringatan Allah kepada orang-orang yang durhaka, tentang perintah untuk berinfak, perintah untuk memanfaatkan kehidupan ini. Dan pada ayat-ayat yang akan kita pelajari, Allah mengingatkan kepada kita nanti tentang hakikat daripada kehidupan dunia. Lalu kita juga akan mendalami surah setelah yang lalu adalah surah Az-Zukhruf. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memasuki yakni surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan adalah surah yang ke-44 di dalam Al-Quran. Seperti biasa ada hadis-hadis Nabi SAW, baik hadis qudsi maupun hadis yang berisi dengan doa atas, berisi dengan berisi doa-doa harian kita. Untuk itu seperti biasa di awal pertemuan kita ingin melihat Bapak Ibu semuanya yang sudah sudah menebalkan ayat dalam surah Al-Hadid ayat 20 gitu ya. Hadid 20. Baik. Selanjutnya kami silakan bagi yang sudah selesai menuliskannya. Silakan Bapak Ibu yang sudah menebalkan. Bunga ya, Bu Bunga ya. Baik. Sudah baru. Iya. Coba Bun. Nggak kelihatan ya. Oh ini ya. Oh silau ya. Lampu Ustaz. Oh iya. Penerangan lampunya. Tapi Iya. sudah
Sudah ya, alhamdulillah. Sudah sampai kalau uraian kata-katanya udah berapa yang didapat tuh? Sudah 54 Ustaz. Oh ya, 54 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak amat Ibu. Luar biasa. Baik, makasih Bunda Bunga. Ya. Mm-mm. Makasih Ustaz. Lanjut Bunda Sri ya. Iya. Ini Bu. Luar biasa Bunda Sri ini udah Atasin Bun. udah lengkap. Lalu uraiannya? Uraiannya saya kok hanya baru dapat 48. Oh, 49 banyak itulah. Kalau baru ketemu 10 baru sedikit, udah 49 udah banyak ya. Udah banyak. Alhamdulillah. Baik, nanti sambil di cross check, sambil kita coba cocokkan nanti yang kurang ditambahkan gitu ya. Ya, makasih Baik, Bu. Bunda Lanjut Sri. siapa ya? Biasa Bunda Bunda Riri Sri. sudah? Udah Ya, menunggu. siap. Oke, saya ada 55 Pak Ustadz. 55 ya. 49 55. Oke, luar biasa nih. Sampai detail begitu luar biasa nih. Makasih Bunda Riri. Lanjut siapa ya? Pulang kantor ngerjainnya Ustadz. Oke, Pak Waduh. Farid, Masya Allah. Masya Allah. Coba Pak Farid. Waduh, ini jelas sekali nih. Terang, jelas. Ulaika humus siddiqun wa syuhada'u. Wa walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Oh, ini yang lalu ya, Pak Farid ya? Ini 18-19 kan Ustadz ya? Iya, tapi yang sekarang kan 20. 20. Enggak, Sodiqina. Oh salah. Itu benar. Waktu kemarin Pak Farid nggak ikut ya, itu oh, kemarin. Iya, maaf. saya- Nggak Iya, apa-apa, tapi Nggak apa-apa, yang penting udah Maaf. PR kerjain. Maaf. Ya, berapa kata, berapa kolom itu kemarin? Ini justru ya saya ngerjainnya baru tadi habis pulang kantor ini Ustadz. Saya pikir Ya, kayak itu, Masya Allah. kalau yang Baik. kalau yang ini baru dapat 30 Ustadz. Tadi yang 30. selesai juga. Kemarin berapa ya, Ibu? 60 ya kalau nggak salah. Kemarin itu 63 ya? 3 kalau nggak salah, Ustaz. Iya, 63. Itu 64. Iya 63. 63. 63. Baik, nggak apa-apa Pak Farid, nanti selanjutnya. Oke. Baik, makasih Ustadz. Oke, selanjutnya. Siapa lagi? Ya. Baik, cukup ya. Oke. Ini kok saya banyak banget ininya nih, linknya. Saya buang dulu. Ustaz ada 3 di sini, Ustaz. Iyalah, ngapain banyak-banyak begini ya. Oke. Baik, saya dua. Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kayaknya Waalaikumsalam. saya juga yang 18-19 Ustaz. Lah, Oh gitu, tadi Iya, nggak bukan lihat yang ya. 20. Yang Hmm. 20 pertemuan ke-11. Ustaz, Masa ya? sekarang Iya. pertemuan Iya. ke-10, Ustaz. Jadi benar 18 dan 19. Iya. pertemuan ke-10 innal. Iya benar. Innal Innal musyrikin. Oh, berarti saya salah nandain. Saya yang ke-11 ya. Wah. Tadi aku bilang 10, Ustaz. Iya. Innal musaddiqina. Benar berarti Pak Farid. Oh gitu ya Allah. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-ibu. Iya. Saya nggak ngedetek itunya ya tadi ayatnya. Saya pikir makanya saya 20 ternyata. Ini ya benar yang 20 itu 11 ya. 11. Iya. Iya betul Ustaz. Ya Allah, saya sendiri berarti yang keliru nih ibu-ibu nih. Aduh, mohon maaf. Oke. Baik, siapa akan membacakan untuk kita nih? Dengan Ibu Sri, silakan Bu Sri. Bunda Sri. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu
hasanai yudha'afu lakum walakum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqah wasyuhada'u inda rabbihim lakum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sadaqallahul adzim. Artinya, Bun. Silakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Alhamdulillah. Itulah ayat 19 dari surah Al-Hadid ya, Al-Hadid. Kita ke atas memahami makna dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Baik. Ini ayat yang ke-18 19 berarti ya. Mohon maaf tadi. Saya pikir ayat ke-20. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha dan meminjami Allah, qardan hasana dengan pinjaman yang baik, maka yudha'af lahumul azab, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Maka janji Allah kepada mereka adalah Allah akan berikan kepada mereka ajr, balasan, dan balasan itu yudha'af, dilipat gandakan. Balasannya dilipat gandakan. Walahum ajrun karim, dan mereka akan mendapatkan balasan yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu billahi wa rusulihi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, ulaika humus siddiqun, mereka itu adalah orang-orang yang benar. Wasyuhada'u 'inda rabbihim, dan juga orang-orang yang syahid. Walahum ajruhum wa nuruhum,
bagi mereka balasan dan cahaya dari Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itulah para penghuni neraka jahim. Bapak Ibu yang muliakan, ada dua kelompok di sini. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendustakan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang membenarkan janji Allah. Musaddiqin itu asli artinya orang yang bersedekah. Kenapa orang yang bersedekah itu disebut musaddiqin? Kenapa orang yang berinfak berdonasi disebutnya musaddiqin? Karena orang-orang tersebut membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika mereka menginfakkan harta yang dalam pandangan kasat mata kita, harta kita menjadi berkurang karena dikeluarkan, disedekahkan. Tapi Allah menjanjikan bahwa bagi mereka balasan yang berlipat ganda. Maka orang-orang yang yakin dengan janji Allah, mereka membenarkan janji Allah itu, maka mereka disebut musaddiqin. Musaddiqin. Dan disebut juga wal musaddiqat, kaum perempuannya. Ini menunjukkan bahwasanya di mata Allah laki-laki dan perempuan itu sama. Sama. Gitu ya. Sama dalam artian apa? Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, maka laki-laki dan perempuan mendapatkan pahala balasan dari Allah yang sama. Jadi sebenarnya dari kalimat ini itu menolak anggapan bahwasanya ada yang mengatakan bahwa kalau jika perempuan itu beramal, beribadah, ya, berderma, bersedekah, atau berbuat baik, maka pahalanya separuh dari laki-laki. Saya kira itu tidak tepat. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kesamaan. Bahwa betul antara laki-laki perempuan ada perbedaan secara fisik, iya. Karena dan perbedaan secara fisik itu pula yang membedakan adanya tanggung jawab pada masing-masing. Tetapi dalam konteks ibadah, maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kesamaan derajat di dalam pandangan Allah, gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Misalkan bunyi ayat man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Siapapun yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan sedangkan dia adalah orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang membahagiakan. Dan seterusnya. Itu bukti, dan di dalam ayat yang sedang kita baca ini bukti bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah ya sama. Kalau siapa yang berbuat baik ya berpahala. Dilipat gandakan masing-masing kebaikannya. Kebaikan dilipat ganda 10 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu segenap Allah. Jadi tidak benar jika kalau mengatakan ibadahnya perempuan itu nilainya separuh dari laki-laki. Saya kira tidak tepat kalimat itu diungkapkan karena bertentangan paling tidak dengan sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang berderma, wa aqradullah qardan hasana. Al-qard, qard itu bisa meminjamkan, memberikan pinjaman. Pinjaman yang baik. Wa aqradullah, memberikan pinjaman kepada Allah. Memang Allah butuh utangan? Enggak. Gitu ya. Jadi maksud qardul hasan itu adalah pinjaman yang tidak membebani kepada penghutangnya itu beban pengembalian yang melebihi pada modal atau nominal dari yang dipinjamkan.
Jadi kalau dia meminjamkan 1 juta, maka dikembalikan dalam nominal yang sama 1 juta. Gitu. Untuk memberikan keadilan, Bapak Ibu yang muliakan, tentu ada orang yang mengatakan begini, kalau saya pinjam kepada si fulan, nilainya 10 juta. 10 juta. Lalu tadi pada 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu. Terus fulan yang minjam tadi pada tahun 2023 itu dia akan mengembalikan nilainya 10 juta. Nah, ini sebenarnya adil sebenarnya. Jadi kalau dia meminjam pada tahun 2000 nilai 20 juta lalu dikembalikan pada 2023 nilainya sama 20 juta, maka itu bisa justru terjadi ketidakadilan kalau dia memberikannya segitu. Maka untuk menjamin keadilan kalau itu keadilan, maka sebaiknya orang-orang yang berhutang pada masanya itu dikonversi uangnya itu dengan nilai emas. Jadi misalkan pada tahun 2000 dahulu dia meminjam senilai 20 juta, itu adalah dapat misalkan waktu itu adalah dapat 40 gram emas misalnya. 40 gram emas di masa itu pada tahun 2000-an, maka ketika dia mengembalikan di tahun 2023, maka nilai pengembalian itu adalah senilai dengan emas 20 gram. Itu baru titik keadilannya. Adil. Jadi jangan mengembalikan uang karena nominal uang 20 juta sekarang berbeda dengan 20 juta pada tahun 2000 yang lalu. Tuh gitu. Jadi meskipun demikian begitu, maka orang yang meminjami itu memang tidak meminta dilebihkan. Gitu ya. Hanya tadi cara untuk memberikan keadilan. Sebab nilai uang di masa itu dengan uang di masa kini tentu berbeda nilainya. Maka yang dilihat itu ada konversinya harusnya. Konversi apa? Nilai emas. Karena nilai emas itu nilainya terus yang itu menjadi ukuran itu kan itu emas. Jadi itu mencoba cara yang lebih adil gitu ya. Itu baik di tahun 2020 di tahun itu 20 juta udah dapat apa besar tahun 2000. Kalau sekarang 20 juta mungkin dapatnya apa juga kan kecil gitu. Gitu ya. Baik Bapak yang muliakan. Yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang mau meminjami Allah. Maksudnya meminjami Allah itu siapa? Meminjami Allah itu adalah orang-orang yang mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang masih dibantu menurut Allah. Siapa? Fuqara masakin. Begitu. Nah, seakan-akan memberi pinjaman kepada mereka. Padahal pinjaman yang bukan diartikan sebagai sesuatu itu dikembalikan. Bukan itu sebenarnya sih Bapak Ibu yang muliakan. Jadi ada dua makna. Bisa jadi pinjaman memang yang sesungguhnya memberikan pinjaman yang nanti dikembalikan dan minta pengembaliannya itu tidak memberatkan si penghutang dengan memberikan ketentuan-ketentuan pengembalian. Dan gitu, kecuali tadi dikonversi dengan nilai emas tadi, itu yang pertama. Yang kedua yang maksud pinjaman di sini adalah berderma. Berderma tanpa mengharapkan dari orang yang didermai itu, yang diberikan pendermaan itu, pengembalian. Kenapa? Karena orang yang berderma nanti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Bagi mereka dilipat gandakan pahalanya dan bagi mereka mendapatkan pahala yang mulia, yaitu surga. Jadi kalau kita berwakaf, kita bersedekah, sesungguhnya Bapak Ibu sedang melakukan qardullah al-hasan atau aqradullah qardal hasan. Bapak Ibu membangun masjid, Bapak Ibu menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Kan begitu? Begitu. Maka itu bagian itu. Siapa saja. Gitu ya. Alhamdulillah kemarin kami di Yayasan Yashfa ada yang membantu memberikan alhamdulillah dalam satu
bulan ini Yashfa mendapatkan wakaf. Ada pertama adalah wakaf. Ada 5 unit AC. Alhamdulillah untuk digunakan di Yashfa di sini. Dan baru kemarin ada yang wakaf apa? Wakaf mesin untuk penyulingan air. Masyaallah. Jadi luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sehingga santri tidak lagi membeli air galon setiap hari, 2 galon keluar, membutuhkan waktu sebagainya. Akhirnya kemarin dipasang sudah 1 unit tempat mesin penyulingan air yang subhanallah luar biasa, dan sehingga kami dimudahkan itu. Itu wakaf. Seberapa lama digunakan maka sebanyak selama itu pula mengalir pahalanya kepada yang mewakafkannya. Nah, mewakafkan sesuatu hilang uangnya dari sisi penglihatan kita, tetapi sesungguhnya Allah SWT yang akan membalas berlipat ganda. Kita selanjutnya, walladzina amanu billahi wa rusulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika humus siddiqun, mereka orang-orang yang benar. Dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Gimana keimanan yang benar? Bapak Ibu muliakan, keimanan yang benar itu memenuhi 3 syarat. Disebut keimanan seorang itu benar, maka jika memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, apabila unsur pertama adalah diucapkan dengan lisan, ikrar dengan lisan. Ya, itu dia. Aku beriman kepada Allah. Lisannya mengucapkan itu. Tidak cukup lisannya. Yang kedua apa? Tasdiqum bil qalbi, hatinya membenarkan apa yang diucapkannya itu. Dan yang ketiga apa tuh? Wal amalu bil arkan. Realisasinya ada dalam perbuatan. Nah, barulah orang itu disebut beriman dengan iman yang benar apabila 3 unsur tadi melekat pada diri seseorang. Apa itu? Declare, lalu kemudian memantapkan dalam hati, lalu diwujudkan dalam perbuatan. Nah, itulah keimanan. Baik. Wasyuhada'u 'inda rabbihim, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya adalah orang-orang para syuhada di sisi Allah karena berjuang membela agama Allah, lahum ajruhum wa nuruhum, maka bagi mereka balasan dari Allah dan cahaya. Karena nanti di surga, karena nanti di akhirat, sebelum orang itu masuk surga, maka orang itu akan berpendar cahaya. Orang-orang yang beriman akan memendarkan cahaya. Seperti ayat tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Naktabis min nurikum, orang-orang munafik mengatakan tunggu. Sesungguhnya aku ingin mendapatkan cahayamu. Begitu ucapan orang munafik kepada orang yang mukmin. Faltamisu nura, maka dijawab oleh orang mukmin. Faltamisu nura, udah kamu cari sendiri aja cahayanya. Gitu. Maka gambaran ini orang yang bercahaya memang karena amalan salihnya di dunia, maka akan memendarkan cahaya nanti di akhirat ke atas amalan yang dilakukannya. Itu dia. Bertambah terang cahayanya, berarti bertanda bertambah banyak pula amal yang dilakukannya. Jika redup cahayanya, berarti sedikit pula lah amalan kebaikan yang dilakukannya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir wa kadzdzabu mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, maka mereka itulah para penghuni neraka jahim. Nah, naudzubillah min dzalik. Demikian ibu-ibu yang kami muliakan, uraian singkat tentang ayat ke-19 dan ayat ke-18 dan 19 dari surah Al-Hadid yang kita bacakan kali ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu seputar ayat dalam surat Al-Hadid ini? Kalau ada, kami silahkan. Itu tadi. Silakan Bapak Ibu Baik, yang kalau ingin tidak. bertanya.
Kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pada uraiannya, urai dari kata-kata ini. Jadi karena salah menduga, saya malah belum selesai nih, Bapak Ibu nih. Mengurai ayat-ayatnya nih belum selesai. Wah, saya kira 20 ya. Kenapa juga 20 kan gitu ya. Ya sudah, nanti kita sempurnakan bersama-sama. Baik. Gitu. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Coba kita terjemahkan dulu masing-masing katanya ini. Inna, apa inna? Inna sesungguhnya. Al-musaddiqin, Orang-orang yang bersedekah. laki-laki yang bersedekah. Al-musaddiqat, dan Perempuan yang bersedekah. perempuan. Dan, oh ini mah dan. Ya, dan dulu. Dan, ya perempuan yang yang bersedekah. bersedekah. Wa'ak, oh kok ini digabung wa'ak rodunya harusnya dipisah nih sebentar. Wa dulu ya. Iya betul, wa dulu benar Bro. Wa Dan dan aqradullaha, meminjami, Memberi pinjaman. pada Allah. meminjami itu memberikan pinjaman, betul. Mereka Allah, kepada Allah, Pada Allah pinjaman korton qardon, pinjaman, pinjaman hasanan, Yang baik. yang baik. Yudha'af, yudha'af, Akan dilipat gandakan. gandakan, buat gandakan. Lahum, bagi Bagi mereka. mereka, bagi dan mereka. Walahum, dan bagi Dan mereka juga ajrun Pahala karim, yang mulia, yang Iya. mulia. betul. Wow, dan Walladzina kafaru, dan orang-orang alladzina, orang-orang yang amanu, beriman dan mereka mereka billahi, kepada pada Allah Allah wa rusulihi, Rasul rasulnya, rasul-rasulnya Bawahnya. ulaika, mereka itulah. Nah, mereka lagi mereka itu, mereka as-siddiqun, orang yang benar. Wa syuhada, demikian pula asyuhada, orang-orang yang syahid. Bersaksi. Ya, syahid. Jadi saksi. Apa namanya? Ya, syuhada di situ maknanya kalau diterjemahkan di ayat kan artinya apa itu? Orang-orang yang meninggal dalam peperangan itu syuhada. Nah, disaksikan, betul, ini disaksikan. Disaksikan apa? Kebenarannya, perjuangannya itu. Orang yang syahid inda, di sisi Tuhan mereka. mereka. Ini ayatnya baru segini. Coba, mohon maaf, apalagi selanjutnya Bun kata-katanya? Lahum ya. Lahum. Bagi mereka Lanjutnya dulu. Lahum ajruhum. ajruhum.
Iya. Juruhum Wa nuruhum. wa nuruhum. Nuruhum. Nur wa nurhum. Wa nuruhum. Oh ya. Terus Waladina kafaru. waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina waladina kafaru Kadzabu bi ayatina. wa kadzabu Bi ayatina. Bi ayati. Bi ayati. kadzabu Bi bi ayatin ayatina. Bi ayatina. ayatina Iya. Ulaika ulaika ashabul jahim. ulaika ashab al jahim. Iya. Udah sampai sini, Bun. Ada lagi? Iya. Ayat 19 sudah berhenti ya. Sudah. Udah banyak lah. Oke. Sudah komplit. Coba berapa ke atas ini ya. Itu dulu terjemahin dulu, lanjut dulu baru dihitung. Lahum bagi mereka mereka. Terus pahala mereka dan cahaya mereka lagi dan orang-orang yang kafir Mereka lagi dan mendustakan mereka lagi dengan ayat terhadap ayat kami. Ulaika ashabul jahim. mereka itulah mereka itu penghuni neraka. Para penghuni neraka jahim. Neraka jahim. Wah, ada berapa puluh nih Ibu nih? Kayaknya banyak banget ini. Pas 50 berapa tadi, Bun? Ini 54. 55 saya. Ya. 54 kurang 1 berarti saya. Oh, ada nomor 200-an segala ini. Saya salah nomor. Siapa, Bu? Ini di sini. Lima 53. 1, 53, 54, 55. 55. Iya, Salah nggak? 55. Betul, Bu ya? Iya. Oh, luar biasa. Gak apa-apa yang saya salah nomor Ustadz, jadi 24 pantesan jadi kurang Iya. Ibu. Langsung berulang nomornya ya. Ya Allah. 10 kurang. Pantesan jadi jauh benar. Padahal sama itu kata-katanya. Iya. Wah, berarti luar biasa ini. Apa namanya sampai detail begitu Ibu, luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Tinggal di Irop ini, aduh, Iropnya parah. Sekarang
yang sederhana dulu. Huruf isim jenisnya. Huruf. Ya, huruf dulu ya. Huruf banyak banget hurufnya masalahnya nih. Huruf. Ini wawu, Huruf ini nasab. huruf. Huruf. Benar, wawu ini huruf. 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 Terus lau ini huruf. Nah, huruf Wawu ini nomor huruf. 12, 13, 15, 19. 19, Terus ini nomor berapa nih? 23, 19. 20, 3, 3, 25. 25, Betul. 31, Terus 31, betul. 36, 36, betul. 40, 40, 43, 43, 47, 47, 50, 50. sudah. Oh, selesai. Sekarang isim. Isim, semua Isim dari isim. bawah nih, isim dari bawah Dari nih. bawah. Oh, ini isim semua nih. Oh, Iya, isim. isim juga. Ini isim Itu juga atas. isim. Double. Iya. Alladzina isim ya. Ini wawunya isim. Alladzinanya isim. Hum isim. Ya. 41 41, isim ya. Terus Baru 39 37 sampai 39, sampai 37 isim. 35 sampai 31. 35 Mas 31 sampai 32. 32 benar Ibunya. 32. Iya. Benar 32. Isim. 30 sampai 26. Itu yang kolom-kolom isim semua isinya nih ya. Isim. Allah juga isim. Alladzina amanu ini isim. Ini isim tapi amanu fi'il. Ini 16 sampai 18 isim sampai 16. betul. 13 isim ada. Ini isim 2 9 10. Terus ini isim. Terus sidikin isim, sadiqin isim. Sisanya berarti fi'il. Berapa fi'il berarti sisanya? Ya nomor 6 fi'il ya. Fi'il. Fi'il. 45. Fi'il 45. 45, 48. 48. Udah selesai. Oh, sedikit ya jadinya Bun ya. Ya, Sedikit nih mulai ini. Sekarang kita urai dari sisi masing-masing kata tersebut. Ya. Masing-masing kata itu coba kita urai. Inna itu huruf apa? Nasab. Ada dua, huruf nasab dan huruf taukid. Oh, nasab. Iya, apa bedanya nasab sama taukid? Kalau kita menyebut inna itu Menasabkan. Menegaskan. Terus menegaskan. setelahnya. Jadi kalau nasab itu berarti fungsinya, kalau taukid itu berarti maknanya. Oh, nasab fungsinya. Iya, nasab fungsinya. Fungsinya kalau taukid maknanya Taukid betul. maknanya. Kemarin Taukid maknanya. Taukid itu kan artinya menguatkan kan? Ya, Iya. kuatkan betul. Maka yang muncul ada kata sesungguhnya. Nah, itu berarti menguatkan. Menegaskan. Menegaskan, menguatkan, menegaskan. Gitu ya. Jadi ini taukid nasab dan taukid. Ya. Terus ini jama apa nih? Sedikit. Jama' Muzakkar salim. Muzakkar salim. Muzakkar salim. Benar. Jama mudzakkar salim.
Wa huruf ataf. Atau Musadiqat Jamak mu'anats mu'annas salim. Jamak Salim. mu'annas salim. Betul. Terus dan Huruf Dan atof. Ataf aqradu fi'il madi Fi'il madi. sahih. Oh, madi. Aqradu itu fi'il madi berapa huruf Ibu aslinya? Akrod. 4 ya. Alif. Akrodu. Rodo. Iya 4 ya Pak Ustaz. 4, betul. Yang pertama huruf apa? A, alif, ako, rodo. Nah, yang disebut pertama itu mesti nyebutnya hamzah. Oh, hamzah. Iya, jadi tidak ada alif di awal pada fiil ya. Tidak Hamzah. ada alif. Kalau di awal mesti namanya Iya. Hamzah. Hamzah. Oh, gitu. kalau di tengah baru namanya alif. Alif. Jadi akrodo Namanya itu. alif. Sekarang wawu itu domir. Domir apa nih Ibu? Bapak Ibu? Mutasil. Mutasil ghaib. Baik. Bun. Oh, iya. Allah lafaz Lafaz jalalah. jalalah. Logo. Qardon bentuknya Masdar. masdar. Betul masdar. Hasanan Sifat. iya sifat sahih. Sifat. Idhaf Mudhari. mudhari ada tambahannya. Mudhari. Oh, maju ya. Li huruf jar domir Domir mutasil. Mutasil. domir mutasil Muktobin. Muktab. ghaibun. Bun. Muktabun. Ghaibun. Dan ataf Atau huruf Atau jar huruf jar. di bawahnya domir mutasil. domir mutasil. Ibun. Iya kayaknya kita enaknya kita ini aja. Tuh koibun. Iya banyak kok Ibun. Nah gitu. Ajrun masdar. Ajrun. Karim Oh, isim masdar ya. Karim Sifat. sifat. Jar alladzina isim mau Mausul. Oh, isim tafdil apa? Dan wow dan atau ya Pak Ustaz. oh iya kok huruf jar sih mohon maaf. Iya. Iya. Sahih alhamdulillah. Syukran. Beriman fi'il Madi. madhi. Sifat. Terus wawunya wawu Domir mutasil. domir mutasil ghaib. Ibun. Ya huruf jar Jar. lafaz Lafaz jalalah. wawunya Atau. jar atau kok jar mulu ya. Subhanallah. Atau rusul Mufrad ya. jama. Oh jama. Benar, panjang Rasul. Oke. Hinya domir Jama apa? Domir mutasil. hasil gaib. Satu aja gaib. Ulaika isim Isyarat. syarah. Hum Isim domir mutasil. Munfasil. ulaika oh ya munfasil benar ada. Munfasil. Iya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Betul Bun, munfasil. Munfasil. Terus sidikun jama Sidikun muzakkar salim. Jama mudzakkar salim. wanya huruf Atau. Atau
Syuhada jamak Taksir. Jamak. Taksir. taksir. Taksir ya. Inda Zorof makan. Inja. Zorof. roh makan. Rob Roha rod mufrad ya. hum. Satu. Domer mutasil. Domer. Kalau isim Domer muttasil. mutasil. Hah? Muttasil. Itu this is Muttasil. mutasil. Iya, muttasil. Bagi huruf Jar. hum Mereka Domer. Mereka isim domer. tasil ghaibun. Domer mutasil ghaibun. Iya. Ini masdar. Ajrun masdar. Pahala. Oh, saya salah. Ajruhum bukan. sama tuh. Oh, bukan mufrad ya, Ustaz. Yang mana, Bun? Ajrun. Yang Pahala. ajru. Pahala. Mufrad betul. Mufrad itu dari sisi jumlahnya mufrad dia. Masdar mufrad Iya. betul. Sahih nggak apa-apa itu. Masdar Oh, mufrad. ya. Oh, Karena mas. zamannya ajrun apa? Ajrun. Zamannya ajrun itu ujur. Masdar mufrad. Oke. Terus Domer. wawunya dan ini, huruf ataf ya. Ataf. Nur. Masdar. Iya, masdar. Jamid. Masdar nur. Jadi nur itu sebenarnya ini Bapak Ibu. Kalau dia dibilang masdar, orang akan bertanya, fi'il madinya apa ya? Apa kira-kira fi'il madinya? Nah, ternyata fi'il madinya nggak ada. Maka kalau nggak ada seperti itu, namanya bukan masdar, tapi namanya Jamid. isim jamid. Nah, gitu. Jamid. Isim jamid. Ya, artinya isim itu tidak bersumber dari fi'il. Dia sudah begitu awalnya udah ada begitu. Langsung jamid. Muttasil ghaibun. Wa ataf. Alladzina isim Mausul. Mausul. kafaru fi'il Fi'il Madi. 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 Wawunya domir Domir mutasil. ghaibun. Oh, goibun ya. Oh, wawunya domer. Wawunya Oh, iya, iya. ataf. Waw ataf. Kadzabu fi'il madi. Dor. Ininya domir. Domer mutasil ghaibun. Bi huruf jar. Bijar. Ayat jamak. Jamak mana salim ya? Jama muannas. Betul, jamak muannas. Ayatina na. Nak. Domir. Nah, domir. Mutakallimin namanya. Mutakallimin. Domir mutakalim. Laika isim Isim mausul. isyarah. Oh, isyarah. Isyarah. Ashab jamak. Taksir. Iya, sahih. Taksir. Jahim Mu'annas. jamid. Iya, Oke. mu'annas benar. Jamid mu'annas. Semua neraka itu mu'annas ibu-ibu. Semua neraka itu mu'annas. Perempuan ya. Nggak ada mudzakkar. Ya surga juga sebagian mu'annas, jannah. Jan. Nah, jadi sebenarnya sih nggak ada hubungannya itu juga sih. Baik. Oke, ada yang bertanyakan dari sisi kata-katanya, ternyata alhamdulillah ada 55 kata nih. Luar biasa ada diurai satu persatu huruf katanya. Jadi wawu itu penandanya dia kalau di tempat kita nih kalau ada alifnya dia berarti wawunya wawu dhamir.
Wawunya ditambahin alif tuh ujungnya berarti domir. 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 Nah, kalau wawu doangan sendiri, nah itu bisa wawu ataf. Bisa wawu apa lagi? Wow. Bisa wawu qasam. Bisa wawu Wow, bisa jawab nggak sih? Bukan. Fa. ada tuh huruf wawu jawab itu wah gitu. Oh. Ya, wawu hal, wawu ma'iyah gitu. Iya. Nah, itu macam-macam wawu. Baik. Saya kira itu. Nah, kita lanjutkan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Oke, silakan Bu Dana, siapa yang akan membacakan? Silakan dengan Bunda Bunga. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ibnu Adam unfik alaika wa qala yaminullahi mal'ad wa qala ibnu Numairin mal'anu sakha'u la yagiduha syai'un laila wan nahar. Iya. Oke. Apa maknanya, Bun? Maknanya Rasulullah telah bersabda ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, infakkanlah, unfik dengan infak kepadamu, waqala dan bersabda yaminullah. Waqala betul ya Ustaz ya? Iya. Waqala yaminullah. Yaminullah dengan tangan kanan Allah ini. Kepercayaan Allah. Oh, kepercayaan. Iya, dan kepercayaan Allah. Waqala ibnu Numairin dan telah berkata ibnu Numair malanu sakha'u yagidu sayun al-laila wan nahar. Apa tuh? Mal'anu mal harta ya. Sahaun. Sahaun orang para dermawan. Oh, dermawan. Kalau malah. Iya. Dermawan itu yagidu yagiduha syai'un al-laila wan nahar pada yagidu apa ini? Tidak akan disia-siakan oleh oleh siang dan malam. Dan sesuatu pada malam dan siang. Iya, gitu. La yaghiduha syai'un al-laila wan nahara. Oke. Sahaun itu apa arti sahaun itu, Bapak Ibu? Tadi. Tidak sia-sia. Iya. Sahaun. Sebenarnya sahaun itu orang yang pergi keliling-keliling itu untuk berderma. Tuh. Jadi dari kata-kata saha. Saha ini bukan bahasa Sunda tuh ya, saha. Saha itu artinya berkeliling, berjalan berkeliling. Saha'u la yaghiduha syai'un lailan nahara. Jadi saha itu orang-orang pendermawan, para pendermawan yang berkeliling-keliling itu tidak dibikin bosen oleh malam dan siang. Artinya terus akan berkeliling waktu siang dan malam. Kita ulangi lagi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, qala Allahu tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Apa bunyinya itu? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya, benar Adam. Ya benar Ya. Adam, hai anak Adam, hai manusia. Tuh, hai manusia, anfik, anfik. Berinfaklah. Ya Manusia. berinfaklah. Berinfaklah. Iya. Unfik, Berinfaklah. maka aku akan Oh, Aku Aku akan akan- dermai, aku akan isi kamu, aku akan kasih infak kepadamu, kan gitu tuh. Kan. Mm-mm. Jadi kalimatnya gimana tuh? Jadi maksudnya kata berinfaklah. Allah, memberilah maka aku akan bagi, maka akan beri, akan balas, aku akan Akan balas. balas. Oh, maka aku akan Berdermalah, maka pasti akan aku balas, gitu. Aku akan beri. Aku pasti akan balas. Iya. Anfik unfik alaika. Kalau engkau berderma, maka aku akan berderma untukmu. Kira-kira gitu. Anfik alaikum. Terus anfik unfik alaika. Wa qala yaminullahi mala'an. Oh, ini yaminullah memang ini tangan kanan maksudnya ya. Qala yaminullahi mala'an. Jadi tangan Allah itu penuh gitu ya. Penuh dengan apa tuh? Penuh dengan ya kekayaan, perbendaharaan dunia. Wa qala Ibnu Numair mala'an. Mala'a atau mala'an artinya sangat penuh. Sahaun la yaghiduha syai'un al-lailan nahar. Sahaun. Jadi Allah ini bukan orang ini ya. Allah tuh ya. Allah nih. Saha itu sifat kepada Allah. Gitu. Jadi tidak pernah jemu di siang dan malam. Dia berkeliling, dia akan memberikan kepada hamba-hambanya di siang dan malam. Jadi inti daripada pesan atau pesan dari hadis ini adalah wahai manusia, berinfaklah engkau, maka atas aku akan balas. Apa akan dibalas? Sebab Allah itu maha pemurah. Tangan kanan. Kenapa tangan kanan disebut? Meskipun kita jangan berpikir Allah ada tangan kanan dan kiri, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi maksudnya Allah maha pemurah. Kenapa menyebutnya tangan kanan? Karena kebaikan itu kan adanya di tangan kanan. Hal-hal yang baik disimbolkan dengan datang dari tangan kanan. Menerima yang baik dari tangan kanan, memberi kebaikan juga dari tangan kanan. Waqala Numair dengan redaksi lain bukan mala'ai bukan, tapi mala'anu artinya sangat penuh. Tangan Allah itu sangat penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan perbendaharaan, dengan kekuasaannya untuk berbagi. Dan Allah itu sahaun la yaghiduha syai'un laila wan nahara. Jadi dia maha dermawan yang tidak pernah dibikin jemu oleh siang dan malam. Allah akan membagi kepada hambanya baik siang maupun malam. Gitu. Jadi ayat ini berkaitan juga dengan ayat ini hadis ini berkaitan pula dengan ayat yang kita baca tadi ya. Tentang apa tadi ibu-ibu? Tentang qardul Hasan. Hasan. Iya. Tuh. Jadi siapa yang memberi, siapa yang berbagi, Allah jamin akan dibalas. Gitu. Subhanallah. Selanjutnya hadis ini doa yang ibu sudah hafal sebenarnya ya, doa nih. Doa penawar hati ini Anda yang akan ditanya. Kan dengan siapa? Baik, dengan selanjutnya silakan Bunda Sri Dwiyati, monggo Bun, bacakan Bun. Sri Handayani tadi Sri Dwiyati sudah. Oh, Sri Handayani, Assalamualaikum. Silakan. Ada Salam. Bun? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min Minal hamdi.
minal khamri hammi wal hazan wal hazan Kami wal wal husni hazan wal hazan jazbi wal hazan wal kasali wal wal bukli wal 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 tala. ya. wal Oke. Udah ini for Ya, baik. Saya baca ulang. Hadis ini doa ya, ibu-ibu yang kami muliakan, ini doa kita nih, boleh dijadikan sebagai bagi daripada doa kita nih di keseharian kita nih. Apa doanya itu? Ini Allahumma inni, saya perbesar aja tulisannya Bun ya. Ini karena kecil banget tulisannya, makanya tadi kayaknya bacanya agak susah karena nih segini nih. betul Dia lah Ustaz. kali ya. Coba nih saya tampilkan di layar nih, ibu-ibu. Nih. Kelihatan kali ya. ya ada betul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Di dalam hadis lain minal wal hazan. Ada ya? Wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Coba ibu-ibu yang muliakan, dalam doa ini berapa kali minta perlindungan kita nih? Ada berapa perlindungan yang diminta Berlindung kita? padamu dari hal yang menyedihkan, Iya, yang menyusahkan, menyusahkan, lemah dan malas, menyedihkan, menyusahkan, lemah, malas, bakhil, penakut, Delapan. hutang, hutang dan Delapan. penindasan. 8. 1, Ini 2, rasa-rasanya 3, yang dimohonkan oleh kita perlindungannya ini sifat-sifat yang menghinggapi manusia di setiap hari nih ibu-ibu. Hari-hari kita nih. Pertama dibilang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Apa ham itu? menyedihkan, Iya, hal-hal yang menyusahkan sebenarnya, menyusahkan. Jadi ini kebalik ya Bun ya. Mohon maaf nih. Ham itu menyusahkan, hazan itu menyedihkan. Ham itu Terjemahannya kebalik ini. Ya, itu ya. Ya menyusahkan dulu baru menyedihkan. menyedihkan. Kan baru menyedihkan, Ustaz. Ya. Menyusahkan dulu Jadi, baru menyedihkan. iya, apa namanya, menyusahkan dan menyedihkan. Itu ham itu susah. Terus apa namanya, huzn itu sedih. Iya, huzn itu sedih. Kayaknya dulu ada buku yang lagi bestseller dulu di Indonesia, La Tahzan. Lah Tazan. Iya, Ya, ada. Ait Al-Qarni. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Iya, don't be sad. Don't be sad. Kan itu terjemahan itu diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia. Bahasa Arabnya aslinya La Tahzan. Jangan bersedih. Bersedih. La tahzan. La tahzan. Jadi ibu-ibu boleh tuh kasih tahu ke bapak. Lagi la tahzan. Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih baby. Gitu. Lah tahzan baby. Jangan sedih. La tahzan ya bunai. Ya sabiya. Gitu. Ya Habibi. Ya, itu dia ya Habibi. Tapi Pak Habibi sudah wafat masalahnya. Wal ajzi wal kasal. Selanjutnya dimohonkan kita adalah ajaz. Apa ajaz itu? Lemah. Kasal Lemah. Iya, lemah fisik. Ibunya. Lemah semangat. Lemah motivasi. Lemah lah. Itu lemah apa ini, lebih pada lemah ini nih, lemah apa namanya, kepada fisik, motivasi fisik. Iya. Wal kasal, males apa-apa males.
Apa kata anak-anak muda itu? Mager. Mager ya. Malas gerak. Malas gerak. Iya, mager. Padahal banyak yang bisa diraih pemanfaatan. Itu penyakit tuh. Maka kita minta supaya Allah hilangkan rasa malas itu pada hal-hal yang produktif, pada hal-hal yang membuat kita lebih bermanfaat, pada hal-hal yang bisa menambah kualitas. Kasal. Tapi nggak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, ya kesel nggak ada. Ya bagus sih kasal. Jadi kesel. Kesel. Malas dipaksa jadi kesel. Oh iya, boleh juga ke situ kali ya. Dua nyambung padahal. Wal bukhl wal juben. Bakhil. Pelit. 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 Pelit apa medit? Medit. 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 Terus bahasa Sunda yang lain itu koret. Aduh, macam-macam. Iya. Ya. Jadi bukhl, pelit, dan juben penakut. Serba takut pada hal-hal yang nggak harusnya takut juga dia. Itu kita mohon perlindungan pada Allah. Ya Allah, jangan sampai sifat-sifat itu ada dalam diriku ya Allah. Wadala iddaini, dari lilitan utang. Oh, sekarang lagi marak di mana-mana pinjol. Iya. Iya. Online. Online. Iya. Tuh. Wa ghalabatid dain, dan dari intimidasi orang-orang. Itu debt collector tuh, Bun. Iya. Lagi utang itu. Betul, ghalabatir rijal itu debt collector. Iya. Karena ada urusan utang kan? Iya. Ini tuh wadala ini wa ghalabatir rijal. Bisa memang debt collector, bisa juga preman, bisa orang-orang yang mengintimidasi kita tuh, siapa saja. Maka ibu-ibu yang muliakan, bapak-bapak yang muliakan, bisa nih doa-doa ini dimasukkan dalam doa keseharian kita. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal juban, wa a'udzubika min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini kalau saya senangnya a'udzubikanya diulang-ulang kalau saya. Diulang-ulang. Tapi ibu bisa diulang-ulang, diringkas. Ya. Yang ditulis sendiri ringkas nih, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Boleh. Nah, ini mah masalah kebiasaan saja. Kalau kebiasaan kita semuanya diawali dengan a'udzubika. Gitu. Baik. Jadi penindasan orang ini tidak hanya dari lilitan utang ya Ustadz? Iya, enggak Bun. Bisa karena memang itu orang yang sentimen sama kita. Gitu. Orang-orang yang kejam, bisa juga orang-orang yang memang berniat jahat gitu, padahal kita nggak salah, nggak apa gitu. Ghalabatir rijal. Atau bisa juga pemimpin-pemimpin yang jahat. Gitu. Nah, itulah doa ini kalau dibaca itu bisa melembutkan hati ibu. Ya, menjadi penawar hati yang duka, yang gundah gulana, gitu ya, nggak karu-karuan hati. Nah itu tuh. Itu. Baik. Ya, Ustadz, terima kasih. Kita lanjutkan. Terakhir pada ikhtisar surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu namanya Dukhan, artinya adalah apa itu? Asap, kabut. Pas banget nih, di mana-mana lagi heboh kabut nih. Ya, sampai di Jakarta juga banyak kabut. Polusi jadinya. Polusi. Polusi kalau di sini ya gitu ya. Di Kalimantan, di Jawa, di mana lagi pada kebakaran ya. Ya Allah.
nggak tahu kebakaran atau memang dibakar, nggak tahu dah. Itu. Maka kata-kata dukhon itu persis ada pada Al-Quran, ya. Ayat ke-59 Ibu, di surat ini. Ayat. Iya. Ayatnya 59. Gitu ya. Suratnya berapa Ustaz? Surat Ad-Dukhan surat 44. 44. Iya, Bun. Oke. Nih dia, ada kisahnya nih. Mengapa disebutnya Ad-Dukhan? Menurut riwayat Bukhari, secara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut. Orang-orang kafir Mekah dalam menghalang-halangi agama Islam, dakwah Nabi, dan menyakiti serta mendurhakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melewati batas keterlaluan. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diturunkan azab sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Nabi Yusuf, yaitu musim kemarau yang panjang. Doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah sampai orang kafir memakan tulang dan bangkai karena kelaparan. Ya. Diberikan masa paceklik yang lama sekali sehingga mereka sengsara. Ya. Mereka selalu mengadah ke langit mengharap pertolongan Allah, tetapi tidak satu pun yang mereka lihat kecuali kabut yang menutup pandangan mereka. Itu dukhon. Gitu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW agar Nabi memohon kepada Allah supaya hujan diturunkan. Setelah Allah mengabulkan doa Nabi dan hujan pun turun. Mereka kembali. Tetapi mereka kembali kafir. Oh. Ya gitulah orang kafir. Curang. Iya. Minta dikasih, habis gitu balik lagi kafir lagi. Lupa lagi. Itulah. Maka selanjutnya apa? Azabnya ditunda di akhirat aja nanti. Oh. Ini apa ya nih? Oke. Terus surat dalam angka nih berapa jumlah ayat, berapa jumlah ini? Jumlah ayatnya menurut para qari Kufa ada 59. Menurut yang lain 57 56. Jumlah kata 346, jumlah huruf 1475. Nah, susunannya di dalam Al-Quran urutan yang ke-44 turunnya di Mekah. Hubungan surat Ad-Dukhan dengan surah yang setelahnya, kedua surat ini maksudnya hampir sama seperti menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah. Sikap orang-orang kafir adalah permusuhan kepada Nabi karena seruan atau karena dakwah Nabi SAW, dan ancaman kepada orang yang kafir dan siksaan hebat yang mereka derita pada hari kiamat. Itu ayat yang sebelumnya ayat sesudahnya namanya surat Al-Jathiyah. Jathiyah itu artinya bertekuk lutut, ya, yang berlutut namanya Jathiyah. Menyerahkan. Nah, ya. Sabab nuzul ayat 10 sampai 16. Sabab nuzul ayat 10 sampai 16. Ya, tadi tuh ayatnya. Cerita yang tadi Bibi yang muliakan, Bapak yang muliakan. Apa itu? Orang-orang kafir menghalangi dakwah Nabi. Lalu Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka seperti turunkannya azabnya kaum Nabi Yusuf, yaitu kekeringan yang lama sekali, 7 tahun. Kalau Nabi Yusuf mengatakan kekeringan 7 tahun. Ada 7 sapi kurus dimakan oleh 7 sapi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Mimpinya itu ya. Mimpinya itu. Dan itu ternyata beneran terjadi. Musim paceklik 7 tahun. Yang menjadikan orang-orang, dan pacekliknya itu bukan hanya di Mesir aja, sampai ke negara-negara samping-sampingnya. Oleh karenanya orang-orang Syam itu mana ibu-ibu sekarang? Syam.
Syam itu sekarang Palestina. Palestina. Tuh. Maka Palestina itu apa? Palestina itu adalah kampungnya ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan kakak-kakaknya. Kan kekeringan tuh. Kekeringan. Akhirnya kekeringan kelaparan, mereka akhirnya mencari bahan pokok makanan. Sampailah ke Mesir. Nggak Jauh tahu kalau juga. iya betul jauh banget itu gitu. Dan sampai di Mesir dia minta, ternyata yang diminta itu ternyata adalah adiknya dulu yang dibuang. Yusuf. Yusuf, tapi mereka nggak tahu. Iya. Nggak tahu kalau itu Yusuf. Kenapa? Ya kan dianggap udah mati Yusufnya. 20 tahun sekian yang lalu. Gitu. Tapi Nabi Yusuf kenal. Mereka tahu. Kenal. Kan kakak-kakaknya kan tetap miskin di Palestina. Nabi Yusuf jadi bangsawan. Nah, biasanya kalau jadi bangsawan kan berubah, Bu. Wajahnya berubah, pakai berubah, jadi nggak tahu. Tapi kalau kakak-kakaknya yang miskin, kenal, wah ini kakak-kakak saya nih dulu nih. Tetap. Yang dulu membuang saya nih, membunuh saya ini nih. Sementara kakak-kakaknya tidak tahu kalau itu Yusuf. Gitu. Nah, doa Nabi SAW dijabah oleh Allah, sehingga tadi orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu kelaparan semuanya. Gitu ya. Maka tadi turunlah ayat tadi. 15. Iya, 15. Oke. Sabab turun ayat 49. Dzuk innaka antal azizul karim. Diriwayatkan oleh Al-Umawi di dalam kitab Maghazinya yang bersumber dari Ikrimah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Jahal. Seraya berkata, Nabi ini Gemo, hai Abu Jahal, kan gitu maksudnya, kafir. Tuh. Abu Jahal menyingkirkan baju sambil berkata, engkau dan teman-temanmu tidak akan mampu berbuat apapun terhadapku. Tuh kata Abu Jahal saking sombongnya. Engkau pun mengetahui bahwa aku yang paling berkuasa di tanah air ini. Aku yang maha gagah, maha mulia. Nah, maka pada peristiwa perang Badar, ternyata Abu Jahal mati di tangan orang yang kurus kering. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Matinya di Abdullah bin Mas'ud yang kurus kecil. Padahal Abu Jahal itu besar tubuhnya. Maka terbunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar dalam keadaan terhina. Namanya pun menjadi tercemar karena ucapan-ucapannya sendiri itu. Malu dia. Keutamaan surat. Ini ada beberapa hadis ya Bu ya, Bapak Ibu nih. Hadis surat. Pertama, dinikahkan dengan bidadari surga. Waduh. Tuh, kalau dinikahkan bidadari yang ibu-ibu gimana? Jadi bidadari juga, Ustaz. Adalah nanti ya, ibu-ibunya jadi bidadari ya. Diampuni dosa-dosanya. 70.000 malaikat memintakan ampunan untuknya. Tuh. Di antara doanya. Nah, isi kandungan ayat ini apa, Saudara Dukhan? Yaitu tentang turunnya Al-Quran, membawa peringatan kepada umat manusia, hingga janji orang kafir saat mengalami kesulitan. Cobaan kepada Fir'aun, ini kisah Nabi Musa nih. Dan Nabi Musa untuk memusnahkan mereka hingga Bani Israel dilepaskan oleh Allah dari azab dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berilmu. Orang-orang kafir Quraisy ragu-ragu akan hari kebangkitan, penciptaan langit dan bumi. Bukanlah hal yang main-main, hingga pohon zakum merupakan makanan yang orang-orang para pendosa. Gitu ya. Baik, janji Allah yang akan ditemui orang takwa di akhirat serta hikmah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tema-tema besarnya ya tentang keimanan biasa, tentang keimanan, tentang kisah Nabi Musa,
Fir'aun, kan gitu, tentang hari kiamat, juga tentang bagaimana datangnya azab Allah kepada orang-orang Quraisy yang telah mengganggu Nabi dalam dakwanya dengan kekeringan yang lama sekali untuk mereka. Demikian ibu-ibu bapak yang muliakan bahasan kita Kuning Journey yang ke-10 ya. 10 ya. Iya. 10 ini yaitu surah Ad-Dukhan tadi ayat ke-12 ayat 19 9, 18 19 ya. 19. Dan surah tadi Al-Hadid 19 dan surat Ad-Dukhan surat ke-44. Baik, jika ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan dari apa yang kita sampaikan di kesempatan ini, kami silakan kepada Bapak Ibu barangkali yang ingin menambah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Pak Ustadz. Silakan Oh Bu. ya, fadal, Benar Riri. Iya, Pak Ustadz mau tanya, bedanya wakaf dengan kayak donation gitu Pak Ustadz, misalkan itu apakah sama? Misalkan gini, kita memuliakan guru kita dengan memberi misalkan hadiah, Betul. atau kita memberikan apa namanya, kayak misalkan ada halakah, terus kita bikin makanan untuk sister dan brother. Nah itu apa bedanya dengan wakaf Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bun. Iya, Jadi terima kasih. kata untuk menunjukkan pemberian kepada kata yang menunjuk untuk yang bermakna pemberian itu bahasanya sodaqah. Sodaqah itu garis besarnya sodaqah. Nah sodaqah itu luas cakupannya. Ada sodaqah pada yang sifatnya material. Yang sifatnya material itu biasanya penyebutannya infak. Infak. Sodaqah garis besarnya. Jadi apa saja pemberian itu namanya sodaqah. Maka sodaqah itu bisa berbentuk materi dan non materi. Maka ada hadis Nabi SAW apa itu? Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Betul? Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah itu segala hal yang diberikan baik material maupun jasa maupun non material, semua itu namanya sedekah garis besarnya. Nah, di dalam bagian daripada sedekah itu banyak, ada hibah, ada sedekah itu sendiri, ada infak, ada nafkah. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf itu secara kebahasan artinya berhenti. Berhenti bagaimana berhenti? Ini ada satu objek, benda yang sesungguhnya dia nilainya itu bisa bertahan lama pemanfaatannya. Tapi kemudian oleh si pemiliknya saya hentikan pemanfaatannya bukan untuk pribadi saya, tetapi saya berikan ini untuk kemaslahatan. Saya berikan gitu atas nama Allah untuk kemaslahatan umum. Itu namanya adalah wakaf. Jadi syarat wakaf itu berarti benda itu bernilai langgeng. Itu nilai langgeng. Nah, apakah sedekah itu bisa bernilai wakaf? Bisa kalau sedekah itu nilainya langgeng. Nilainya langgeng. Ibu mensedekahkan Al-Quran, maka bisa jadi wakaf. Iya. Tuh. Ibu mensedekahkan air, sumur, wakaf. Karena langgeng. Tapi kalau nyodokahin satu botol air mineral, ya nggak bisa wakaf. Itu sedekah ya? Sedekah mau satu botol gitu. Tapi kalau misalkan seseorang mensedekahkan sumurnya, nah itu baru wakaf. Wakaf. Wakaf itu berarti berhenti pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Nah, itu biasanya konteksnya langgeng. Sekolah, masjid, jalan. Dan jangan dikira Bapak Ibu memuliakan yang namanya wakaf itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya jelas-jelas agama saja, masjid. Kalau kita bikin misalkan jalan yang orang dari tempat itu dia akan bisa bersekolah, akan bisa bekerja sebagainya, itu wakaf tanah. Jadi luas, wakaf itu tidak selalu dalam konteksnya masjid. Gitu. Jadi benda apapun bisa menjadi wakaf ketika pemanfaatannya bersifat langgeng lama.
Demikian sepengetahuan saya, Bunda Riri dan Bapak Ibu. Oke. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama, Bapak muliakan. Selesai, Bunda Ana? Ya Ustadz, karena waktu juga yang telah membatasi, silakan ditutup dengan doa Ustadz. Oh gitu, padahal waktu kan Ya bisa sampai Ustadz, subuh. besok hari Senin gimana Ustadz? Libur Ustadz ya? Iya, kita libur dulu ya, Ibu yang gantian malam ini kita Doain ini. Ustadz yang mau umroh Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Iya. Jadi tadi bilang dibatasi waktu, sebenarnya waktunya sampai subuh juga bisa kan gitu ya. Sayanya ngantuk Ustadz. Gitu. Udah sampai subuh. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita akhiri taklim kita, kajian kita di malam hari ini dengan harapan semoga Allah SWT memudahkan urusan Bapak Ibu semuanya dan menyampaikan setiap hajat keinginan dari Bapak Ibu semuanya serta memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga mohon doa untuk kami dan jamaah Yashfa yang akan insya Allah melaksanakan umrah di hari Ahad besok mulai sampai dengan beberapa hari ke depan bersama rombongan dari Yashfa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Allahumma 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Amin. Sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Jadi kita insya Allah hari Senin libur ya Ustaz ya. Iya, insya Allah. Nanti kita ada kabar lagi setelah Ustaz pulang dari umroh. Insya Baik. Allah. Makasih Ustaz, Doakan makasih kami, Bapak Ustaz. Ibu. Iya insya Allah. Insya Allah. Kita doakan Ustaz. Amin. Kita doakan Ustaz, Lancar ya, Pak doakan Ustadz kami. ya. Kita doa. Insya Allah, insya Allah. Makasih Bapak Ibu semua. Makasih Bapak Ibu, cantik soleha, mohon lahir batin, izin live ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu.